Halo Halo teman-teman, teman-teman. perkenalkan kita dari perwakilan Pintu atau pelajar Indonesia di NTU. Nama aku adalah Billy Kurniawan dan aku sekarang adalah pelajar NTU dari Indonesia. Sekarang sedang berada di semester ke-5, mengambil jurusan statistika. Perkenalin, nama aku Selin. Sekarang juga kuliah di NTU. Ambil jurusan Material Science and Engineering di semester ketiga sekarang. Dan di video kali ini kita bakalan menjawab beberapa pertanyaan yang udah masuk ke DM Instagram, Pintugram. Ya, yang sering ditanyain di Instagram. Jadi kita intinya mau Q&A tentang NTU. Oke, kita mulai pertanyaan pertama. Aku sendiri milih untuk studi di NTU Singapura karena NTU ini kan salah satu universitas yang punya ranking cukup tinggi di dunia, yaitu sekarang tuh menempati ranking 11 di dunia, dan lokasinya tuh menurut aku nggak terlalu jauh sama Indo. Jadi kalau misalkan kangen rumah gitu masih bisa pulang. Sama sih, kalau aku juga gitu, kayak karena peringkatnya yang tinggi, jadi ntar kalau kita mau masuk ke dunia kerja itu lebih gampang jalan kita. Iya. Dan selain itu juga karena tadi yang saya udah bilang dekat, jadi perbedaan kulturnya nggak terlalu terasa di sini. Iya. Masih kultur Asia gitu. Ini banyak banget yang nanyain ini ya, cara masuk NTU. Aduh. Jadi ini ya teman-teman, sebelum masuk ke NTU kita tuh ada 2 tahap seleksi. Betul. Yang pertama itu adalah seleksi rapot dan yang kedua adalah seleksi tulis seperti SBMPTN. Jadi aku bakalan jelasin yang pertama, yaitu seleksi rapot. Nah, seleksi rapot ini biasanya diadain di sekitar bulan September sampai November, Desember gitu ya. Iya. September sampai Desember. Jadi itu kita upload rapot kita kelas 10 sampai kelas 11. Ya, bersama kayak sertifikat gitu kalau ada sertifikat. Sertifikat lomba gitu. Dan nilai yang dilihat adalah nilai 6 mata pelajaran utama. Matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Iya, Kalau buat yang anak IPS sama matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, geografi, sejarah, sama ekonomi. Nah, terus nanti kalau misalkan nilai kita memenuhi syarat, kita bakalan kepanggil ke tes tahap kedua, yaitu Di tes tahap kedua ini, kita yang terpilih ini akan ngikutin kayak ujian saringan masuk, semacam kayak kalau mungkin di Indo itu kayak ujian masuk SBMPTN. Biasanya itu materinya tuh yang dites matematika, fisika, sama bahasa Inggris. Dan biasanya tuh materi yang dipakai ini materi A-level. Jadi kalau mungkin kalian yang masih belum terbiasa atau mungkin belum tahu materi A-level itu apa, bisa search di website NTU kayak silabus-silabus materi tes masuknya. jadi kalau buat kalian ingin tahu lebih detailnya lagi, langsung aja bisa cek di websitenya NTU. Cari aja admission, terus nanti ada bagian kayak dia ada list negara-negara mana aja gitu, terus kita pilih yang punya kita yang Indonesian one gitu, tulisan Indonesian one. Jadi jurusannya sendiri kita akan jelasin dari mulai fakultas-fakultasnya dulu. Jadi fakultas di sini ada fakultas teknik, engineering, terus ada fakultas kayak MIPA gitu, nah fakultas of science, terus social science. Abis itu ada lagi bisnis. Terus apa Terus lagi ada ya? WIKIMWI atau School of Communication. Ini sekolah fakultas komunikasi. Ya. Ada juga art design and media. Oh ya, ada juga fakultas seni. Nah, mungkin kita bakalan share beberapa jurusan yang paling favorit dari setiap fakultas. Ya, jadi yang pertama dari fakultas teknik. Kalau dari fakultas teknik yang biasanya anak Indonesia masuk tuh ada teknik elektro, ada teknik material, ada teknik sipil juga ada, terus teknik apa lagi ya, Lin? Teknik mesin, ya mechanical engineering, terus ada juga teknik kimia. Nah, kalau untuk sains sendiri biasanya jurusannya ada yang ambil spesialisasi dari math kayak Billy ini masuknya ke sains. Terus ada juga yang ngambil physics sama Kimia chemistry, murni. ya kayak kimia murni gitu. Kalau dari jurusan yang social science itu ada economic, terus ada psikologi, dan juga ada sosiologi. Ada banyak sih, kalau nanti kalian ada yang mau tahu lengkapnya apa, nanti kita coba taruh linknya di bawah dan kalian bisa lihat sendiri ada jurusan apa aja. Terus ada yang minor juga, nanti pokoknya lengkapnya bisa cek di website-nya aja. Jadi biaya kuliah di sini normalnya buat kita pelajar internasional itu adalah kurang lebih sekitar 33.000 ya.
ribu Singapura dolar per tahun. Nah, tapi kebanyakan dari kita tuh memperoleh yang namanya tuition grant atau bantuan biaya dari pemerintah Singapura. Dan tuition grant ini itu bakalan memotong kurang lebih 50% dari tuition fee kita. Iya, jadi jatuhnya satu tahun itu sekitar 170 juta. Iya, 18.000 SGD lah ya. Iya, dan sebagai gantinya itu kita setelah lulus harus kerja di perusahaan yang bayar pajak ke negara Singapura selama 3 tahun. Kalau beasiswa ada buat anak Indonesia yang dari SMA di Indonesia itu cuma ada satu biasanya yang kita bisa dapat, yaitu namanya ASEAN Scholarship. Ya. Itu cover uang sekolah, uang asrama juga, dan juga dikasih biaya hidup gitu. Mantep lah pokoknya. Iya, tapi dapatnya juga mantap juga. Perjuangan yang mantap juga. Betul. Dan kalau biaya hidup sih itu menurutku tergantung setiap orang. Iya, beda, tergantung lifestyle masing-masing lah. Mungkin ada yang sering jalan-jalan ke kota, makannya di restoran-restoran. Tapi bisa aku bilang rate-nya sih yang kalau hemat 1 bulan 2,5 juta bisa sih. Bisa buat sih, makan. Iya, 1 bulan. Makan sama mungkin transport MRT, bus gitu. 2,5 juta sampai ya kalau hedon kali 2 lah 5 juta bisa, tergantung. Kalau hedon. Kalau sukanya makan di restoran-restoran gitu ya bisa sampai segitu. Tapi kalau untuk sekali makannya sendiri di NTU kan ada subsidi dari pemerintah. Jadi sekali makan bisa mungkin 3-4 dolar lah, 30.000 sampai 40.000 sekali makan. Orang Indonesia yang kuliah di NTU itu perangkatan biasanya sekitar 80-90 orang. Tapi sebenarnya secara umum orang internasional di NTU itu lumayan sedikit karena bisa dibilang kayak cuma mungkin 5-10% pelajar di sini yang orang internasional. Jadi sisanya orang Singapura asli. Nah, terus menurutku yang lumayan beda di sini tuh adalah sistem pembelajarannya sih menurutku. Iya. Kayak kan aku juga punya beberapa teman yang kuliah di Indonesia dan kalau setelah ngobrol-ngobrol tuh kerasa banget bedanya. Iya. Yang pertama di sini tuh dress code-nya bisa dibilang sangat-sangat bebas gitu ya, Dan santai. Sangat santuy gitu ya. Kalian mau pakai celana pendek ke sekolah silakan, mau pakai sandal jepit ke sekolah silakan. Kecuali kayak memang ada seminar atau ada presentasi gitu. Baru mungkin rapih. Bahkan kalau di sini kalau presentasi bisa kayak pakai jas gitu. Kayak cowok-cowok biasanya pakai kemeja putih terus jas. Iya. Jadi tapi kalau misalkan pelajaran biasa ya terserah kamu mau pakai apa gitu. Iya. Mereka di sini juga yang bedanya lagi tuh soal absensi. Mungkin beberapa kuliah di Indonesia kan mengutamakan kehadiran. Sedangkan kalau kita di sini tuh kayak diberikan kebebasan gitu. Kayak kita mau datang atau enggak itu terserah kita. Nah, terus kalau misalnya kita nggak datang terus gimana kita belajarnya gitu kan. Nah, jadi di NTU sendiri itu ada rekamannya. Jadi setiap ada kelas gitu udah ada sistemnya gitu yang otomatis ngerekam kelasnya. Nah, nanti kita di kamar gitu tinggal buka portalnya terus kayak kita tinggal lihat kita mau play rekaman yang mata kuliah apa, minggu berapa, terus kita tinggal play dan bisa nonton. Terus menurutku kalau dari segi pelajarannya sendiri di sini tuh tugas bilang lumayan jarang sih. Iya, hampir nggak ada tugas bahkan kayak terutama yang engineering gitu. Mungkin kalau yang communication bisnis gitu sering ada tugas, tapi kalau engineering hampir nggak ada tugas. Tugasnya tuh lebih karena kayak yang satu semester cuman yang langsung project yang besar gitu kan. Bukan tugas kayak per minggu itu jarang banget di sini. Kebanyakan modulku kayak engineering gitu cuma 2 kali quiz, terus 1 kali ujian akhir udah gitu doang. Ada tugas gitu. Iya. Terus kalau masalah penilaian di sini itu kebanyakan pelajaran tuh dinilainya dengan menggunakan sistem distribusi normal teman-teman ya. Jadi udah anak matematika aja yang jelasin dah kalau sistem jadi, normal. Singkatnya ya, intinya nilai kita bergantung dengan nilai teman-teman satu kelas kita gitu. Jadi kayak mereka nge-rate ABC-nya itu berdasarkan nilai rata-rata, bukan berdasarkan kayak patokan gitu. Jadi 50 belum tentu C gitu. Dan bisa juga 50 kita A karena yang lainnya 30. Betul. Dan juga bisa aja kayak 80 tuh bisa B+ gitu, nggak mesti A gitu kan. Betul. Jadi ini ya juga bisa meningkatkan persaingan sih menurutku. Meningkatkan atmosfer persaingan di sini tuh ya dari inilah. Ya menurutku sih sama sih kayak di kampus-kampus Indonesia ya. Kayak di sini tuh juga ada organisasi di sekolah. Atau mungkin yang membedakan di sini tuh ada organisasi pintu ini ya, organisasi kenegaraan namanya. Kalau di Indonesia mah semuanya satu negara. Kalau di sini biasanya ada organisasi untuk misalkan dari anak-anak negara Korea, anak-anak dari negara Malaysia China, gitu. Nah, atau India. Kita gitu. Salah satunya ini pintu kita dari Indonesia. Gitu. Ya belajar sih, ya belajar guys, belajar. Kegiatannya belajar dan belajar.
Enggak lah, tetap ada Ya masih lah, weekend acara kita masih ada. Dan masih banyak organisasi juga sih. Jadi tergantung anaknya aja mau aktif organisasi atau enggak. Jadi kita di sini sebagai pelajar internasional, kita tuh tinggalnya kebanyakan di hall. Atau mungkin bahasa istilah Indonesia itu asrama ya kali ya. Karena sebenarnya di NTU sendiri nyediain asrama itu dan gedungnya mungkin sampai kayak ada 26 gedung. Jadi kan karena lokasinya juga dekat sama sekolah, jadi kita lebih milih untuk tinggal di sini. Dan lebih murah juga sih kalau dibanding harus tinggal di luar gitu, karena disubsidi di dalam NTU. Kalau ini sih menurutku tiap orang beda-beda sih. Iya. Tapi biasanya kalau aku sih kalau misalkan lagi kangen gitu ya telepon mama, telepon papa gitu. Terus juga kadang-kadang pergi ke restoran Indonesia di sini. Iya. Ada beberapa sih. Keuntungannya kita milih Singapura tuh itu karena masih ada deket sama Indonesia. Iya. Jadi ada lah restoran-restoran yang jual makanan-makanan Indonesia. Jadi kalau misalkan kita kangen makanan Indonesia ya bisa makan ayam penyet atau apa gitu. Nasi Padang di sini banyak. Nasi Padang banyak. Gitu. Pokoknya makanan Indonesia tuh the best lah pokoknya. Iya, paling kalau sama keluarga ya video call sih. Ya kalau mungkin ada pacar ya video call juga di Indonesia. Saya nggak ada. Pertama kali ya namanya beda negara ya, walaupun deket pasti ada adat-adat yang beda gitu kan. Kan Indonesia kan terkenal sama orangnya yang sangat-sangat ramah gitu. Nah kita tuh di sini kayak gimana ya, kayak bahkan udah kenal pun belum tentu follow-followan Instagram gitu. Ibaratnya kita cuma tahu oh ya cuma nyapa-nyapa aja gitu. Aku sendiri mungkin kayak udah temenan sama teman basket, udah sering latihan bareng, tapi bahkan kayak nge-follow-followan Instagram gitu karena sama-sama kayak ya ketemu ya udah gitu, nggak ada lebih lanjutnya, maksudnya kayak ngobrol-ngobrol makan bareng atau apa gitu jarang banget sih. Sama juga bahasa sih, karena logat mereka kan pakai bahasa Inggris, cuman logat mereka tuh namanya Singlish ya. Itu kayak lumayan susah didengar sih awal-awal. Ya jadi awal kayak susah banget sampai apa kita yang nggak ngerti Inggris apa gimana gitu. Iya. Tapi ternyata ya lama-lama juga terbiasa juga dengan logatnya mereka kayak gitu. Terus mungkin kendalanya juga kalau beberapa kayak anti uncle gitu mungkin keterbatasan nggak terlalu bisa bahasa Inggris. Dan sedangkan kitanya nggak bisa Mandarin. Iya. Jadi kayak mungkin itu salah satu juga yang bikin kita culture shock. Jadi sistem orientasi di sini bisa aku bilang sangat berbeda dengan sistem orientasi di Indonesia. Yang pertama ya, bayangin aja guys, di sini tuh orientasinya tuh nggak wajib gitu. Jadi terserah kalian mau ikut atau enggak gitu. Dan menurutku orientasi di sini tuh lebih ke arah having fun sih. Iya. Kalau di sini tuh bahkan hampir semua jenis orientasinya tuh main-main. Jadi kayak misalkan hari pertamanya beach day ke pantai main-main, terus nanti hari kedua field day main-main apa gitu, terus nanti hari ketiga nginep bareng di mana gitu. Jadi kayak bener-bener yang kayak main-main gitulah. Jadi salah satu juga pembelajaran NTU yang sangat bervariatif tuh ada exchange dan kayak Eureka gitu. Eureka tuh jadi tadi aku akan jelasin satu-satu. Nah, exchange sendiri ya saya pertukaran pelajar biasa, dan di sini ada dua tipe exchange, ada yang satu semester full dan ada yang cuma pas liburan summer. Dan liburan summer tuh sekitar 1,5 bulan gitu. Satu semester ya full 1 semester. Nah kalau yang Eureka ini tuh jadi kayak kita bantuin profesor-profesor untuk research. Misalkan profesor A lagi ada riset tentang tentang penemuan nuklir gitu misalkan. Nah kita tuh jadi bisa daftar untuk bantuin profesor ini lakuin research itu. Jadi kayak research assistant-nya. Terus selain itu ada juga namanya industrial attachment atau bisa disingkat dengan IA gitu. Nah jadi di sini biasanya cuma buat anak teknik doang ya. Itu kita selama berkuliah 4 tahun di sini itu kita wajib internship atau magang selama 1 semester atau 6 bulan kurang lebih. Magang ini tuh adalah salah satu syarat kelulusan juga teman-teman ya. Jadi kalau nggak magang ya nggak lulus gitu ya. Jadi kita juga selama kuliah ya kita ada target gitu loh. Kita harus bagus-bagusin nilai gitu kayak supaya bisa diterima waktu magang ini, karena kan kalau nggak magang kita nggak lulus gitu. Jadi berarti kita harus keterima magang. Nah terus selain itu juga ada yang namanya FYP atau Final Year Project. Ya ini istilahnya adalah skripsi kalau di Indonesia. Kalau bisa mengulang waktu akan tetap kuliah di NTU atau enggak, dan atau mau pindah jurusan? Selin dulu gimana? Ya mungkin ada lah saat-saat dimana aku ngerasa aduh berat ya kuliah di NTU, harusnya kayak
aduh pengen juga ya kayak teman-teman di Indo yang kuliahnya mesti nggak seberat di sini, bisa sambil main-main. Tapi ya namanya kita mau mendapatkan sesuatu yang berharga ya kita berjuangnya pasti lebih keras dong ya. Ya lama-lama ya terbiasa juga sih dengan sistem, maksudnya dengan pola belajar di sini yang mungkin ya banyak belajar gitu lah. Ya lama-lama biasa dan ya sekarang sih udah nggak nyesel sih, karena yakin lah kayak dengan apa yang kita lakuin sekarang pasti membuahkan hasil nanti gitu. Mantap. Kalau aku sih jawabannya tetap mau kuliah di NTU sih. Iya, karena kita juga waktu nentuin mau kuliah di NTU juga pasti udah bener-bener mikirin matang, karena kan kita juga udah tahu mungkin wah bakal berat nih kuliah di NTU. Ada yang pernah bilang di NTU ini susah masuknya, tapi kalau buat keluarnya tuh relatif gampang sih. Kalau buat anak Indonesia ya. Ibaratnya kalau kita udah berhasil masuk NTU, kita pasti bisa bertahan di sini. Betul. Karena mereka tuh kayak seleksinya benar-benar ketat di awal, jadi ibaratnya yang masuk udah pasti orang-orang yang terpilih. Ya tapi dimanapun lah kita sekolah, kalau kita berusaha pasti bisa lulus dengan lancar gitu. Pindah jurusan juga nggak mau sih, udah cocok sih aku. Kalau kamu lihat? Kamu udah cinta matematika dari cinta SD ya? Dari SD sampai sekarang. Kalau aku pindah jurusan mungkin, tapi ya sebenarnya kita nggak akan pernah 100. Aku ya, kayak aku pikir tuh mungkin aku nggak akan pernah 100% yakin bisa sukses di jurusan itu gitu. Kayak betul. Kita juga nggak tahu kan ke depannya apakah kita bakal kerja di jurusan yang kita tekuni atau enggak. Menurutku sih kalau yang paling penting buat kita bisa masuk ke NTU itu adalah tes masuknya ya. Kayak yang tadi udah kita jelasin, tes tahap 2 atau tes tulisnya, dimana karena materinya itu berbeda dengan materi yang kita pelajari selama ini teman-teman ya. Jadi kita harus benar-benar persiapin materi levelnya supaya nanti waktu tesnya ya kita bisa masuk ke sini. Dan juga jangan lupa belajar bahasa Inggrisnya juga, karena itu juga faktor yang mempengaruhi. Iya. Kalau dari aku ya pokoknya siapapun, nggak cuma buat yang masuk NTU doang sih. Kalau mungkin yang ada yang mau target juga untuk PTN atau jurusan univ-univ manapun lah. Yang penting kita berusaha belajar untuk tes masuknya. Yang penting berusaha aja sih dan berdoa jangan. Ya berusaha dan berdoa. Jadi buat yang mau masuk ke NTU, sampai jumpa di NTU. Oke, jadi gitu aja video kali ini untuk Q&A bersama kita salah 2 pelajar Indonesia di Nanyang Technological University. Semoga apa yang barusan kita sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman, terutama bagi teman-teman yang tertarik untuk masuk ke NTU. Tuh, kalau kalian ada yang masih mau ditanyain bisa DM ke pintu program atau DM salah satu dari kita juga. Kalau itu sekian dulu dari kami. Terima kasih buat kalian yang udah menonton dan salam pintu.